Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu materi kelas 10 matematika wajib, yaitu tentang materi fungsi, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama adalah tentang materi inverse. Jadi jika diketahui Gx sama dengan 2x plus 4 per 3x min 1, dan yang ditanya adalah G inverse X dan G inverse 3. Jadi untuk mencari yang kedua atau G inverse 3 ini, kita harus mencari dulu inverse dari Gx itu sendiri. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis ulang soalnya. Gx sama dengan 2x plus 4 dibagi 3x min 1. Untuk memahami konsepnya, kita harus tahu dulu bahwa Gx ini kita misalkan dengan satu huruf. Misalnya di sini Gx sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 2x plus 4 dibagi 3x min 1. Setelah kita dapatkan dalam bentuk Y, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah posisi X di sebelah kiri dan posisi Y di sebelah kanan. Jadi di sini langkah selanjutnya kita anggap Y ini per 1, sehingga kita bisa kali silang. Y kita kalikan dengan 3x min 1 sama dengan 1 kita kalikan dengan 2x plus 4. Perkalian silang. Jadi Y dikali 3x min 1 sama dengan 1 dikali 2x plus 4. Selanjutnya kita kalikan Y dengan bagian di dalam kurung, Y dikali 3x dan Y dikali min 1. Jadi masing-masing harus dikalikan dengan Y, sehingga Y dikali 3x sama dengan 3xy dikurang Y dikali 1 sama dengan Y sama dengan 1 dikali dengan 2x plus 4, maka satunya itu tidak berfungsi atau sama dengan 2x plus 4. Karena 1 dikali 2x tetap 2x, 1 dikali 4 juga hasilnya tetap 4. Nah, di sini kita sudah dapatkan 3xy min Y sama dengan 2x plus 4. Langkah selanjutnya kita pindahkan Y-nya ke sebelah kanan dan X-nya ke sebelah kiri. Jadi 3xy dikurang 2x, jadi 2x-nya pindah menjadi min 2x, sama dengan min Y pindah ke sebelah kanan menjadi Y plus 4. Sampai sini dulu dipahami. Jadi 3xy min 2x sama dengan Y plus 4. Di sini tadi setelah kita dapatkan 3xy min 2x sama dengan Y plus 4, maka langkah selanjutnya adalah kita pindahkan variabel Y-nya ke sebelah kanan, sehingga nanti unsur yang sebelah kiri tinggal variabel X-nya saja. Maka langkah selanjutnya, di sini ada X dan di sini juga ada X, maka kita keluarkan X-nya dari dalam kurung. Selebihnya untuk mencari bagian yang ada di dalam kurung, X dikalikan berapa yang hasilnya 3xy. Jadi di sini X dikali 3y, karena di sini X-nya sudah dikeluarkan, maka yang di dalam tinggal 3y-nya saja. 3y dikurang X dikalikan berapa yang hasilnya min 2x. Atau dengan kata lain, ketika X-nya dikeluarkan, maka yang di dalam tinggal min 2 saja. Sama dengan Y plus 4. Setelah kita dapatkan X dan Y-nya, maka kita harus pindahkan yang variabel Y di sebelah kiri itu pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi X sama dengan Y plus 4 per 3Y min 2.
Sampai sini tinggal dipahami dulu bahwa ruas sebelah kiri tinggal variabel x-nya saja dan ruas sebelah kanan tinggal variabel y. Setelah ini kita kembalikan ke permintaan soal. Yang diminta adalah g inverse x, maka variabel y yang ada di sebelah kanan ini kita ubah menjadi x plus 4 per 3x min 2. Nah, kalau sudah, di sini kita sudah lihat bahwa sudah ada perbedaan dari gx 2x plus 4 per 3x min 1 dan g inverse x sama dengan x plus 4 per 3x min 2. Nah, setelah kita dapatkan ini inverse dari gx-nya, maka ada langkah cepat atau cara cepat untuk mencari inverse dari soal atau inverse dari gx-nya. Di sini ketika dibuat di sini saja, cara cepatnya ketika nilai gx-nya sama dengan 2x plus 4 per 3x min 1, maka inverse x-nya atau g inverse x itu sama dengan, kita perhatikan di sini saya buat sama dengan lagi ax plus b per cx plus d untuk rumus yang diminta. Jadi g inverse x-nya, g inverse-nya adalah, kita lihat d-nya harus pindah ke atas dan berubah tanda menjadi min. Kasih variabel ditambah b per cx, a-nya pindah ke bawah. Jadi dengan kata lain, angka yang ada di b dan c itu tidak berpindah posisi dan tidak mengubah tanda. Yang berubah hanyalah posisi a pindah ke bawah dan posisi D pindah ke atas. Dan harus diingat, ketika tanda yang di atas positif maka menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, ketika posisinya negatif maka menjadi positif. Artinya ada unsur kebalikan atau inverse dari bilangan itu sendiri. Sehingga kita dapatkan di sini g inverse x-nya sama dengan min d, berarti kebalikan dari d, min 1 itu kebalikannya adalah 1. Tambahkan variabel x-nya plus b, berarti tidak mengubah angka, per cx pun tidak mengubah angka dan tidak mengubah variabelnya. Yang berubah adalah min a. Jadi posisi angka atas itu pindah ke bawah dengan berubah tanda. Jadi 2 menjadi min 2. 1 dikali x, satunya kita bisa hilangkan atau tidak bernilai karena 1 dikali x tetap x. Maka di sini bisa kalian perhatikan di sini atau kita lihat bahwa yang berubah hanya 2 dan 1-nya saja. Jadi 1-nya pindah ke atas, 2-nya pindah ke bawah dengan mengubah posisi tanda. Jadi dari gx bisa langsung mendapatkan g inverse x, x plus 4 per 3x min 2 sama dengan konsep penjelasan sebelumnya. Setelah kita dapatkan g inverse x-nya, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai atau angka yang diminta dari soal. Ketika yang diminta adalah g inverse 3, maka semua unsur atau variabel x yang ada kita ubah dengan angka 3 menjadi 3 plus 4 per 3 dikalikan dengan 3 dikurang 2. Maka hasilnya 3 ditambah 4 sama dengan 7, 3 kali 3 sama dengan 9, 9 dikurang 2, hasil akhirnya 7 per 7 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya adalah ketika soalnya gx sama dengan 2x plus 4 per 3x min 1, maka g inverse x-nya itu sama dengan x plus 4 per 3x min 2 dengan konsep
materi seperti ini dan cara cepatnya seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan ketika yang ditanya adalah G inverse 3, maka tinggal kita substitusikan angka 3-nya itu menjadi seperti yang ini, 3 tambah 4 sama dengan 7, 9 kurang 2 sama dengan 7, sehingga hasil akhirnya sama dengan 7/7 sama dengan 1. Baiklah, setelah kita menyelesaikan soal yang pertama tadi tentang inverse fungsi, maka ada soal berikutnya atau soal yang kedua. Kita tulis di sini soal yang kedua. Diketahui fx-nya sama dengan akar x min 5. Yang ditanya f inverse x dan f inverse 2. Jadi di sini langkah penyelesaiannya hampir sama seperti nomor 1. Tetapi yang membedakan adalah di sini ada akar dan soalnya tidak berbentuk pecahan atau pembilang dan penyebut. Jadi di sini bentuknya sederhana, yaitu tentang akar x min 5. Proses pengerjaannya adalah pertama kita tulis ulang fx-nya itu sama dengan akar x min 5. Yang ditanya adalah f inverse x. Kita misalkan seperti tadi. Kita misalkan inverse-nya adalah y, maka y sama dengan akar x min 5. Langkah selanjutnya kita harus pindahkan x sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, y yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu akar x pindah ke sebelah kiri menjadi min akar x. Y pindah ke sebelah kanan menjadi min y. Min 5-nya tetap di posisi awal. Setelah kita ubah atau kita pindahkan masing-masing variabelnya, akar x ini kita harus kita ubah akarnya menghilang menjadi harus x, maka kita harus mengkuadratkan nilainya supaya akarnya menghilang. Apabila sebelah kiri dikuadratkan, maka sebelah kanan juga wajib dikuadratkan biar menghasilkan keseimbangan soal. Min akar x dikuadratkan itu sama dengan min akar x dikali min akar x, karena 2 kali. Dengan cara yang sama, min y min 5 ketika dikuadratkan itu min y min 5-nya dikali dengan min y min 5. Min dikali min itu hasilnya plus. Akar x dikali akar x, akarnya menghilang, tinggal x saja. Sama dengan min y dikali min y itu sama dengan y kuadrat. Yang pertama. Jadi setelah kita kalikan yang pertama, yang kedua adalah min y itu dikalikan dengan min 5, itu hasilnya sama dengan plus 5y. Dengan cara yang sama, kita kalikan min 5 dengan min y, terakhir min 5 dengan min 5. Min 5 kali min y itu hasilnya plus 5y. Min 5 kali min 5 itu hasilnya plus 25. X sama dengan y kuadrat plus 10y plus 25. Kalau sudah, kita lihat yang diminta adalah f inverse x, maka semua variabel y-nya kita ubah menjadi x kuadrat plus 10x plus 25. Jadi kita sudah dapatkan nilai inverse-nya itu f inverse x sama dengan x kuadrat plus 10x ditambah 25. Setelah kita dapatkan, maka kita tinggal mensubstitusikan
X-nya itu menjadi angka 2. Di sini 2 kuadrat ditambah 10 kali 2 plus 25. Nah, setelah kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2, maka kita ubah semua variabel X itu dengan angka 2, X-nya juga dengan angka 2. Berapapun banyak X yang didapatkan, maka harus semuanya diganti dengan angka 2. 2 kuadrat itu sama dengan 2 dikali 2, karena ini kebetulan pangkatnya 2, jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 10 kali 2 sama dengan 20. 25-nya tinggal ditulis, sehingga hasil dari F inverse 2 itu sama dengan 4 tambah 20 sama dengan 24. 24 ditambah 25 sama dengan 49. Jadi penyelesaian ini itu sama seperti yang nomor 1 tadi. Yang membedakan adalah kalau untuk soal nomor 2 ini hanya soal yang tidak menggunakan pembilang dan penyebut. Artinya di sini hanya satu garis, yaitu tentang akar X min 5. Dengan prosesnya tidak terlalu rumit. Yang harus dipahami adalah ketika akar menghilang atau harus dihilangkan, maka langkah atau tips pengerjaannya adalah akar X ini harus dikuadratkan. Dan juga yang harus diingat adalah ketika ruas sebelah kiri dikuadratkan, maka ruas sebelah kanan wajib dikuadratkan juga untuk menghasilkan hasil yang sama atau senilai. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah ketika soalnya Fx sama dengan akar X min 5, maka F inverse X-nya sama dengan X kuadrat plus 10X plus 25 dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, dengan menghasilkan F inverse 2 itu sama dengan 49 dari hasil 4 ditambah 20 ditambah 25. Setelah kita memahami soal nomor 1 dan nomor 2 tadi tentang materi inverse fungsi, maka ada soal lain, soal yang ketiga, ini materi fungsi komposisi. Di sini ada soal jika Fx sama dengan 6 per X plus 3 dengan X tidak boleh sama dengan 3 dan Gx sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 0. Maka yang ditanya daerah asal dari F bundaran G inverse X. Jadi cara bacanya, saya ulangi lagi, F bundaran G inverse X adalah. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum menjawab soal nomor 3 ini, tujuan X tidak boleh sama dengan 3 adalah ketika 3 kita substitusikan di sini, maka 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Dalam hal ini atau dalam kasus soal ini, 6 per 6 itu sama dengan 1 itu tidak diperbolehkan dalam soal ini. Selanjutnya X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 4 dan seterusnya, asal tidak diperbolehkan angka 3. Nah, di sini yang ditanya adalah daerah asal dari soal F bundaran G inverse X, maka kita harus buat dulu cara penyelesaiannya adalah F bundaran G X sama dengan, ingat di sini tidak ada inverse di soal. Kita harus mencari dulu fungsi komposisi dari soal tersebut, atau kita harus menggabungkan Gx-nya kita substitusikan atau dimasukkan ke fungsi X. Dengan kata lain, Gx yang bernilai X kuadrat itu disubstitusikan ke X pada Fx. Bisa kalian pahami nanti. Kita tulis 6 per X-nya kita langsung ubah menjadi X kuadrat.
Jadi X kuadratnya kita tulis di sini plus 3. Atau bisa kalian buat di sini nanti GX-nya ditulis dulu, misal F dalam kurung G X tutup kurung, boleh seperti ini, sama dengan tetap sama, X-nya diganti dengan X kuadrat plus 3. Atau kalau ini bingung, kita masih buat GX, sehingga nanti di bawahnya 6 per nilai GX-nya sama dengan X kuadrat plus 3. Berapapun nilainya, sepanjang apapun soal fungsinya, maka harus ditulis semuanya. Karena ini kebetulan cuma satu, yaitu cuma X kuadrat, maka ditulisnya cukup X kuadratnya saja. Maka di sini F bundaran GX itu sama dengan 6 per X kuadrat plus 3. Nah, setelah kita dapatkan F bundaran GX-nya, maka kita cari inverse-nya seperti kita mencari soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Maka di sini F bundaran G inverse X itu sama dengan, kita misalkan lagi dengan Y. Maka di sini Y sama dengan 6 per X kuadrat ditambah 3. Ya. Jadi inverse dari soal ini atau F bundaran G inverse X itu dimisalkan dengan Y. Y-nya kita dapatkan nanti Y sama dengan 6 per X kuadrat plus 3. Artinya soal ini kita ubah dengan Y itu sama dengan 6 per X kuadrat plus 3. Langkah selanjutnya kita harus mengubah posisi seperti yang soal sebelumnya. X harus berada di sebelah kiri dan Y harus berada di sebelah kanan. Pertama kita kali silang terlebih dahulu. Y dikali X kuadrat, atau biar lebih mudah kita terus ulang, Y per 1 sama dengan 6 per X kuadrat plus 3. Y dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat Y. Y dikali 3 itu sama dengan 3Y sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. Selanjutnya kita harus mengubah atau memindahkan posisi Y di sebelah kiri ini menjadi sebelah kanan. Itu menjadi X kuadrat Y sama dengan 6 plus tanda plus ini pindah ruas menjadi min 3Y. Selanjutnya karena di sini masih ada unsur Y, maka kita harus tetap memindahkan posisinya menjadi sebelah kanan, sehingga menjadi X kuadrat sama dengan 6 min 3Y per Y. Karena ini perkalian, maka berubah menjadi pembagian. Setelah kita dapatkan X kuadrat sama dengan 6 min 3Y per Y, maka kita harus menghilangkan kuadratnya, yaitu tinggal X saja. Ketika kuadrat menghilang, maka di sini diakarkan. Jadi 6 dikurang 3Y per Y akar. Setelah kita dapatkan X-nya, maka kita kembalikan permintaan awal. Karena ini tadi F bundaran G inverse X, maka semua unsur atau variabel Y-nya kita ubah menjadi X menjadi 6 dikurang 3X per X. Masih dalam akar atau disebut akar 6 min 3X per X untuk inverse-nya. Setelah kita dapatkan permintaan soal, yang ditanya adalah daerah asal. Kita misalkan di sini karena di situ untuk X lebih besar sama dengan 0, kita misalkan X-nya sama dengan 0 karena boleh di sini 0. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kita ambil sampel 3 saja, 0, 1 dan 2. Kita substitusikan F bundaran G inverse X sama dengan akar 6 min 3X per X, kita ubah X nya dengan angka 0 menjadi
akar 6 min 3 dikali 0 per 0 sama dengan akar 3 dikali 0 itu 0, 6 dikurang 0, 6, langsung saja ya, per 0. Nah, maka di sini 6 dibagi dengan 0 itu sama dengan tak hingga. Dengan kata lain, ini tidak memenuhi, atau kita tulis tidak memenuhi di sini, memenuhi. Ya. Nah, setelah kita substitusikan dengan angka 0, kita coba X-nya sama dengan 1. F bundaran G inverse 1 sama dengan akar 6 dikurang 3 dikali 1 karena X-nya 1 per 1 sama dengan akar 6 dikurang 3 karena 3 kali 1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 6 kurang 3 hasilnya 3 bagi 1 sama dengan 3, jadi akar 3. Dengan cara yang sama kita ambil F bundaran G inverse 2, maka akar 6 dikurang 3 dikali 2 karena X-nya diganti dengan angka 2, pernya X-nya juga diganti angka 2 sama dengan akar 6 dikurang 6 per 2 sama dengan akar 0 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini boleh kita coba tambah lagi, X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 2. Kebalikan dari tanda positif, 1 sama dengan min 1, 2 sama dengan min 2. Biar lengkap, jadi ada 5 contoh. F bundaran K inverse min 1 sama dengan akar 6 dikurang 3 dikali min 1 per min 1 sama dengan akar 6 3 kali min 1 sama dengan min 3, min 3 kali min sama dengan plus 3 per min 1 sama dengan akar 9 per min 1. Soal ini walaupun menghasilkan hasil 9 per min 1 itu sama dengan min 9, tetapi ini tidak memenuhi karena syarat dalam akar itu harus positif, sedangkan yang didapat ini adalah negatif, jadi tidak memenuhi. Dengan cara yang sama juga, ketika X-nya diganti dengan 2, maka 6 dikurang 3 dikali min 2 per min 2, otomatis hasil yang didapat di sini min 3 kali min 2 sama dengan plus 6, 6 tambah 6 karena 6 pertama, per min 2 sama dengan akar 12 per min 2. Ini min. Dengan penjelasan yang sama, hasil yang didapat adalah min 6, otomatis tidak memenuhi juga karena syarat akar itu harus positif. Maka yang diambil hanya akar 3 dan 0. Akar 3 ketika diubah dalam bentuk desimal itu hasilnya 1,7 dan ini hasilnya 0. Karena yang diminta adalah daerah asal, kita anggap menggunakan di antara itu bisa dimulai dari 0, kurang dari X, kurang dari bilangan positif atau bilangan bulat positif terdekat yang lebih besar dari 1,7 adalah 2. Jadi tidak sampai ke 2, tetapi 0 ini menghasilkan nilai 0. Jadi kurang dari ini menggunakan sama dengan karena 0 ini dipakai. Sehingga hasil akhirnya untuk daerah asal soal ini, maka kita dapatkan daerah asalnya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, setelah kita bahas soal nomor 1, 2, dan 3 tadi, maka soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Ini merupakan soal materi penggabungan antara fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi fungsi komposisi seperti yang dilambangkan ini, dan fungsi inverse dilambangkan dengan pangkat min 1 seperti ini. Jadi adalah dua penggabungan materi. Untuk soalnya adalah fungsi f dari bilangan real ke bilangan real dan g dari fungsi
bilangan real ke bilangan real berturut-turut didefinisikan fx sama dengan x plus 6 dibagi x min 6 dengan x tidak boleh sama dengan 6 dan gx sama dengan 2x min 1. Yang ditanya adalah rumus fungsi inverse f bundaran g inverse x adalah, jadi langkah pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, kita tulis soal fx-nya. Fx sama dengan x plus 4 per x min 6. Ini. Yang kedua, kita tulis gx-nya. Gx sama dengan 2x min 1. Setelah kita tulis fungsi fx dan fungsi gx, maka langkah selanjutnya kita harus memberikan atau mencari f bundaran gx-nya. Jadi fungsi komposisinya f bundaran g x sama dengan kata lain yang kita cari adalah fungsi gx itu disubstitusikan atau dimasukkan di fungsi x. Jadi cara membuatnya ini sama dengan f dalam kurung g x tutup kurung. Penulisannya seperti ini. Jadi dengan kata lain gx-nya kita tulis 2x min 1 sama dengan masukkan di fungsi x. Jadi x plus 4 per x min 6, x-nya diganti dengan 2x min 1. Jadi 2x min 1 plus 4 per x yang di bagian penyebut itu diganti juga dengan 2x min 1 min 6. Di sini lihat perbedaan antara fungsi x dengan perubahannya. Yang berubah atau yang berbeda adalah x di awal berubah menjadi 2x min 1 dan x di bawahnya berubah menjadi 2x min 1 tergantung permintaan soal. Langkah selanjutnya tinggal kita kelompokkan atau kita cari hasilnya. Ini menjadi 2x min 1 ditambah 4 hasilnya plus 3 dibagi atau per 2x min 1 min 6 sama dengan min 7. 2x plus 3 per 2x min 7 ini sama dengan fungsi komposisinya f bundaran gx. Setelah kita dapatkan fungsi komposisinya 2x plus 3 per 2x min 7, bisa kita tulis ulang di sini f bundaran gx dalam kurung sama dengan hasil tadi 2x plus 3 per 2x min 7. Langkah selanjutnya kita lihat yang dicari atau rumus fungsi inverse yang dicari adalah f bundaran g inverse x sama dengan, kita lihat bahwa 2x plus 3 dengan 2x min 7 ini akan berubah setelah diinverskan. Nah, untuk inverse sendiri kita misalkan dengan huruf y atau variabel y, sehingga kita bisa lihat atau kita buat di bawahnya y sama dengan 2x plus 3 per 2x min 7. Seperti soal sebelumnya, soal yang telah kita bahas tadi, yang harus kita perhatikan atau yang harus kita kerjakan adalah mengubah posisi x menjadi ruas sebelah kiri dan mengubah posisi y menjadi ruas sebelah kanan, ditukar posisi variabelnya. Langkahnya adalah kita kali silang y dikali 2x min 7. 2x min 7 nya dibuat dalam kurung. Selanjutnya 1 dikali 2x plus 3 tetap 2x plus 3. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan unsur yang di luar kurung dengan di dalam. Y dikali 2x sama dengan 2xy dikurang y dikali 7 sama dengan 7y sama dengan 2x plus 3 tinggal ditulis ulang. Selanjutnya kita lihat bahwa masih ada unsur x atau variabel x di sebelah kanan, maka tugas kita mengubah posisi ke sebelah kiri menjadi 2xy min 2x sama dengan min 7y pindah menjadi 7y menjadi positif plus 3. Terakhir masih ada
ada variabel y, kita harus mengubah ke sebelah kanan. Maka di sini karena sama-sama ada x, maka x-nya dikeluarkan. Dalam kurungnya tinggal 2y, karena 2y belum terpakai. Selanjutnya x dikali berapa yang hasilnya min 2x, artinya ketika x dikeluarkan, yang di dalam tinggal min 2. Sama dengan 7y plus 3. Pindahkan semua unsur y-nya. Jadi x sama dengan 7y plus 3 per 2y min 2. Sehingga hasil akhirnya adalah kita kembalikan ke permintaan soal. F bundaran G inverse X sama dengan, kita ubah variabel Y ini menjadi X, yaitu 7X plus 3 per 2X min 2. Dengan cara cepat seperti kemarin, bisa kalian coba atau kita lihat dengan cara menggunakan rumus AX plus B per CX plus D, maka menggunakan cara cepat hasilnya tetap sama, yaitu 7X plus 3 per 2X min 2. Baik, soal selanjutnya untuk soal nomor 5 hampir sama dengan soal sebelumnya. Yang membedakan adalah kalau tadi yang ditanya fungsi komposisinya, tetapi soal ini yang ditanya adalah nilai X-nya atau angka di bagian fungsi komposisinya. Untuk soal nomor 5, fungsi fx dan gx didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 1 min 2x, dan f bundaran ga sama dengan 25. Nilai a sama dengan, jadi yang ditanya adalah posisi a di sini. Untuk perubahan nilai x-nya nanti menghasilkan sebuah angka yang ditanya. Kita awali dengan menulis fungsi x-nya. Fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua, fungsi gx-nya. Gx sama dengan 1 min 2x. Selanjutnya adalah kita harus mengubah fungsi komposisinya. Jadi di sini f bundaran GA sama dengan, untuk X-nya kita ubah menjadi A karena A yang ditanya. Berarti fungsi dari GX ini menjadi fungsi yang baru, yaitu GA sama dengan 1 min 2A dan FA sama dengan A kuadrat. Alasan pengubahan huruf atau variabelnya karena soal meminta variabel A dan fungsi komposisinya adalah fungsi komposisi A, sehingga semua fx dan gx-nya berubah menjadi fa dan ga. Jadi ga-nya sama dengan 1 min 2a dan fa-nya sama dengan a kuadrat. Sehingga kita bisa mencari f bundaran ga-nya itu sama dengan f dalam kurung ga seperti ini. Artinya kita akan mensubstitusikan fungsi ga ke dalam a kuadrat. Jadi f dalam kurung ga sama dengan, substitusikan 1 min 2a ke dalam a kuadrat. Jadi dalam bentuk kuadrat yang diisi adalah 1 min 2a. Setelah kita dapatkan fungsi komposisinya f ga atau ga yang disubstitusikan ke dalam f menjadi 1 min 2a kuadrat, kita bisa tulis ulang di sini f bundaran ga itu sama dengan fga atau sama dengan 1 min 2a kuadrat. Nah, karena ini dalam bentuk kuadrat pangkat 2, maka kita buat fungsi komposisinya itu menjadi 1 min 2a sebanyak 2 kali dalam bentuk perkalian, yaitu 1 min 2a ditulis lagi. Jadi 1 min 2a dikali 1 min 2a. Cara penyelesaiannya adalah kita harus mencari 1 dikali 1, 1 kali min 2a, 2a dikali 1,
dan 2A dikali 2A. Jadi ada 4 tahap proses perkalian soal ini. Jadi langkah pertama 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Langkah kedua 1 dikali min 2A sama dengan min 2A. Yang ketiga min 2A dikali 1 sama dengan min 2A. Dan yang keempat min 2A dikali min 2A sama dengan plus 4A kuadrat. Alasan dalam bentuk kuadrat karena A di sini dikalikan dengan A sehingga hasilnya A kuadrat atau A pangkat 2. Selanjutnya kita tulis di sini F bundaran GA ini sama dengan 1 min 2A min 2A itu sama dengan min 4A. Jadi min 2 karena itu bukan proses perkalian, jadi hasilnya tetap negatif. Terus plus 4A kuadrat. Setelah dapatkan fungsi komposisinya, maka kita ubah persamaan ini menjadi urutannya. Pangkat 2 didahulukan, kedua 4A, dan konstanta berada di terakhiran, sehingga hasilnya menjadi 4A kuadrat min 4A plus 1. Jadi 4A nya pindah, min 4A nya di tengah, satunya di belakang. Untuk tanda positif tetap positif, negatif tetap negatif, positif tetap positif karena tidak mengubah posisi ruasnya. Jadi tetap berada di ruas sebelah kanan. Jadi di sini yang ditanya adalah nilai A. Kita tulis di situ F O G A sama dengan 25. Nah, di sini kita ubah F bundaran GA-nya menjadi 4A kuadrat min 4A plus 1. Jadi di sini 4A kuadrat min 4A plus 1 sama dengan 25. Jadi ini yang pangkat 2, ini yang 1 variabel dengan pangkat 1 dan ini konstantanya. Untuk konstanta di sebelah kiri kita ubah ke sebelah kanan karena biar posisi konstanta semuanya berada di sebelah kanan. Sehingga hasilnya 4A kuadrat tetap min 4A sama dengan 25 dikurang 1. Jadi hasilnya 4A kuadrat min 4A sama dengan 25 dikurang 1. Hasilnya adalah 4A kuadrat min 4A sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24. Langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan semua koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. 4 ini kita sederhanakan, 4 ini kita sederhanakan, dan konstantanya pun ikut disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 biar dia menjadi paling sederhana. 4 dibagi 4 sama dengan 1, tidak usah ditulis, tinggal A kuadratnya saja. Min 4 bagi 4 sama dengan min 1, satunya juga tidak ditulis, tinggal A saja. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kalau sudah dapat dalam bentuk sederhana, maka kita kembalikan konstantanya berada di ruas sebelah kiri. A kuadrat min A min 6 karena berubah posisi sama dengan 0 karena habis di sebelah kanannya. Nah, di sini tinggal kita pahami lagi materi tentang pemfaktoran, yaitu mencari nilai A menggunakan pemfaktoran, ya. Jadi di sini ada 2 kurung untuk pemfaktorannya. Di sini A, di sini A. Harus diingat lagi cara mencarinya. Untuk konstanta perkalian yang dipakai. Artinya angka di sini dikalikan dengan angka di sebelahnya, hasilnya adalah min 6. Selanjutnya, angka yang di sini ketika dijumlahkan dengan angka sebelahnya, hasilnya adalah min 1. Dengan kata lain, kalau kita cari menggunakan cara tadi, maka didapatkan angkanya 3 dan 2. Untuk mendapatkan hasil min 6, maka salah satu harus negatif. Kita buat di sini min, di sini plus. Artinya ketika min 3 dikali 2 itu hasilnya min 6. Cocok? Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Benar. Jadi kalau ini sudah dinyatakan benar, maka
A min 3 dikali A plus 2 pasti benar untuk A kuadrat min A min 6. Sehingga kita bisa mencari akar-akarnya. Yang pertama, A sama dengan 3 atau A sama dengan min 2. Karena yang dicari adalah nilai A-nya, maka yang kita ambil adalah nilai yang positifnya saja. Jadi ini dianggap tidak dipakai atau tidak memenuhi. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Untuk soal berikutnya atau soal yang terakhir, ini merupakan soal penggabungan fungsi komposisi dari fungsi x, gx, dan hx. Nanti yang ditanya adalah f bundaran g bundaran h x. Artinya, setelah tadi kita memahami soal-soal tentang fungsi komposisi biasa dan fungsi inversnya, maka kita untuk soal terakhir ini kita coba mencari fungsi komposisi yang 3 fungsi. Jadi di sini jika fx sama dengan 3x plus 6, gx sama dengan 2x kuadrat min 4, dan hx sama dengan x plus 3 per x dengan x tidak sama dengan 0. Artinya kenapa x ini tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini ada penyebut yang x. Apabila x ini diganti dengan angka 0, maka tidak diperbolehkan atau dalam hal ini menjadi hasilnya tak hingga. Jadi untuk soal ini x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kembali ke pertanyaan, fungsi f bundaran g bundaran hx, artinya fungsi hx akan disubstitusikan ke fungsi gx. Hasilnya nanti, hasil dari substitusinya itu disubstitusikan ke fungsi f. Jadi ada beberapa tahap. Yang jelas cara menghitungnya atau cara mencarinya yaitu mundur ke sebelah kiri. Kita awali dengan yang pertama, fungsi atau f bundaran g bundaran h x ini bisa ditulis f bundaran g dalam kurung h x tutup kurung seperti ini. Berarti kita harus mencari hx ini, kita substitusikan dulu ke dalam gx. Jadi kita bisa buat seperti ini, kita bisa biar tidak terlalu bingung. Jadi kita buat seperti ini dulu. G bundaran hx artinya ada hx disubstitusikan ke dalam gx menjadi g hx sama dengan hx atau fungsi h ini disubstitusikan ke g, maka 2 dalam kurung x-nya diganti dengan fungsi h yaitu x plus 3 per x tutup kurung kuadrat min 4. Jadi ini 2, ini nilai x-nya yang sudah diubah ke dalam fungsi h, dan ini min 4. Langkah selanjutnya adalah kita sudah tahu bahwa nilai yang disubstitusikan tadi adalah 2 dikali x plus 3 per x kuadrat min 4. Nah, kalau kita sudah buat ini, sepertinya kita tulis ulang saja di sini. G bundaran hx sama dengan 2 dalam kurung x plus 3 per x kuadrat min 4. Kita cari satu persatu. Kita cari yang dalam kurungnya dulu, yang dibentuk dikuadratkan. Ini menjadi 2 dalam kurung x plus 3 per x tutup kurung, buka kurung lagi untuk menduplikatkan atau
membuat dalam bentuk kuadratnya sehingga x plus 3 per x dibuat sebanyak 2 kali dalam bentuk perkalian min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, duanya kita cari nanti terakhir. Jadi kita tulis lagi dalam kurung. Kita buat menjadi 1. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali 3 sama dengan 3x. 3 dikali x sama dengan 3x, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk di bawah, x dikali x sama dengan x kuadrat tutup min 4. Kalau sudah disatukan menjadi satu kurung, maka bisa kita sederhanakan x kuadrat 3x ditambah 3x sama dengan 6x plus 9 per x kuadrat tutup kurung min 4. Kalau sudah dalam bentuk penyederhanaan seperti ini, maka tinggal kita kalikan dengan 2 yang di luar kurung menjadi 2x kuadrat ditambah 2 kali 6 sama dengan 12x. 2 dikali 9 sama dengan 18 per x kuadrat, karena x kuadrat tidak ada pasangannya, dalam kurung min 4. Nah, karena 4 ini tidak ada penyebutnya, maka kita samakan penyebut, yaitu sama-sama penyebutnya x kuadrat. Karena yang pertama ini sudah dalam bentuk x kuadrat, maka yang atas tinggal ditulis ulang saja, 2x kuadrat plus 2x plus 18. Yang sebelahnya kita buat atasnya x kuadrat, di bawahnya x kuadrat, biar ketika dihilangkan itu tidak memiliki nilai atau bernilai 1. Kita tambahkan 4, artinya 4 ini dikalikan dengan x kuadrat per x kuadrat, hasilnya tetap sama dengan 4. Tujuannya biar sama-sama menyebutnya x kuadrat. Langkah selanjutnya tinggal kita gabung menjadi 1, yaitu 2 x kuadrat plus 12x plus 18 min 4x kuadrat per x kuadrat. Apabila penyebut soal ini sudah sama, x kuadrat dengan x kuadrat, maka penyebutnya bisa ditulis satu saja untuk semua yang penyebutnya sama. Jadi hasil akhirnya untuk yang pertama ini adalah 2x kuadrat itu dikurang dengan 4x kuadrat, karena sama-sama dalam bentuk kuadrat, jadi bisa digabung. 2 dikurang 4 sama dengan min 2x kuadrat plus 12x plus 18 per x kuadrat. Untuk hasil ini merupakan hasil dari G bundaran HX. Min 2x kuadrat plus 12x plus 18 per x kuadrat. Selanjutnya, setelah kita dapatkan komposisi atau fungsi komposisi yang pertama, langkah selanjutnya adalah hasil tadi, hasil G bundaran HX itu disubstitusikan ke fungsi terakhir, yaitu fungsi f. Jadi cara penulisannya f bundaran G bundaran HX sama dengan f bundaran dalam kurung G HX tutup kurung seperti ini. G HX nilainya adalah sama dengan min 2x kuadrat plus 12x plus 18 per x kuadrat. Disubstitusikan ke fungsi f, yaitu 3x plus 6 menjadi f bundaran G bundaran H tutup kurung x, atau f bundaran G bundaran HX itu sama dengan hasil ini disubstitusikan ke 3x plus 6. Jadi 3x-nya, x yang pada soal ini diganti dengan hasil yang kita cari tadi, yaitu min 2x kuadrat plus 12x plus 18 per x kuadrat tutup kurung. Tinggal dilihat di sini plus 6, maka tinggal kita tambahkan dengan angka 6-nya saja. Hasil f bundaran G bundaran HX sama dengan 3 dalam kurung min 2x kuadrat plus 12x plus 18 per x kuadrat plus 6
ini kita cari dulu. Jadi biar mudah kita tulis di sini F bundaran G bundaran H dalam kurung X sama dengan 3 dikali min 2x kuadrat plus 12x plus 18 dibagi dengan x kuadrat plus 6. Seperti yang tadi, kita harus mengalihkan 3 ini ke semua di dalam kurung menjadi 3, atau langsung kita buat 3 dikali min 2 sama dengan min 6x kuadrat, 3 dikali 12 sama dengan 36x, 3 dikali 18 kalau dicari hasilnya 54 per x kuadrat, baru ditambah dengan 6. Nah, yang di sini perlu kita perhatikan bahwa plus 6 ini tidak bisa dijumlahkan dengan 54 karena penyebutnya berbeda. Untuk yang pertama penyebutnya x kuadrat, sedangkan kedua penyebutnya adalah 1. Jadi kita harus samakan penyebut dulu, yaitu sama-sama penyebutnya x kuadrat. Di sini juga x kuadrat. Maka karena ini sudah sama, sudah x kuadrat, hasilnya tetap ditulis ulang min 6x kuadrat plus 36x plus 54. Yang ini sama seperti yang tadi, kita tinggal membuat pembilangnya x kuadrat dan tambahkan dengan 6. Artinya ketika kalian atau kita pahami bahwa x kuadrat ketika dicoret dengan x kuadrat di bawah, hasilnya tetap 6 seperti yang di atas. Tujuannya biar sama-sama penyebutnya x kuadrat dan hasilnya itu bisa dijumlahkan menjadi min 6x kuadrat plus 36x plus 54 plus 6x kuadrat per x kuadrat. Nah, jadi di sini hasil dari pembilangnya itu bisa kita kelompokkan atau bisa kita gabung menjadi satu, yaitu 6x kuadrat dengan min 6x kuadrat itu ketika min 6 ditambah 6 hasilnya 0, artinya min 6x kuadrat tambah 6x kuadrat itu bisa kita hilangkan sehingga hasil akhirnya 36 di sini 36 apa ini 36x ditambah 54 per x kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah fungsi f bundaran g bundaran h x sama dengan 36x plus 54 per x kuadrat. Perlu diingat, cara pengerjaannya harus dimulai dari hx yang disubstitusikan dengan g, hasilnya nanti baru disubstitusikan ke fungsi x hingga hasilnya menjadi 36x plus 54 per x kuadrat. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Sudah ada 6 soal yang kita bahas tentang materi fungsi komposisi, fungsi biasa, ada fungsi inversnya dan fungsi gabungan komposisi. Tinggal kita pelajari